Oke, tadi udah ada tambah lagi sertanya. Kemana tadi yang baru masuk? Coba di WA kan bantuan untuk teman-temannya yang belum masuk biar bergabung di kelas. Ya, baru 3 orang. Oke, sambil berjalan aja, nanti untuk teman-temannya bisa bergabung di room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Waalaikumsalam, Pak. Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat, meskipun aktivitas terus berjalan, pekerjaan, kita masih dalam perjalanan sambil masuk ruangan tetap berhati-hati, ya kan, sama seperti saya izin tadi saya sampaikan sedang juga di perjalanan jadi belum bisa menghidupkan kamera, mengingat tadi ada pekerjaan mendadak, ya kan. Inilah namanya pria panggilan kan gitu. Kalau ada panggilan namanya orang butuh bantuan, nah, harus kita bantu kan. Oke, kita lanjuti kembali untuk materi kita dalam mata kuliah litigasi hukum peratun. Seperti pertemuan pertama sudah saya sampaikan, ya kan, bahwa mata kuliah ini nantinya bagaimana kita bisa mampu dalam membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, apakah juga dari total seluruh mahasiswa yang hadir ataupun yang terdaftar di portal, apakah sudah berupaya atau mencoba untuk mencari dokumen lengkap dari suatu proses persidangan dari awal sampai akhir di Pengadilan Tata Usaha Negara? Apakah sudah ada yang coba survei ataupun cari tahu bagaimana cara bisa mendapatkan dokumen satu perkara? Belum ada berarti, belum ada yang jawab, berarti tandanya belum ada. Belum ada ya? Hah? Belum ya? Belum. Nah, ya atau ya coba kan gitu. Tapi ya langkah baiknya ya langsung ke sana minta dokumennya daripada minta dokumen dengan
mahasiswa yang sedang menyusun kan gitu. Karena kan mereka sudah melewati mata kuliah ini litigasi, bahkan sudah peradilan semu, pembayaran hukum peratun kan itu. Nah, seperti yang minggu lalu sudah saya katakan, nah karena banyaknya dokumen yang dibutuhkan di dalam suatu sengketa tata usaha negara, maka kan harus diambil sistemnya kelompok, tidak individu. Kenapa? Ya supaya waktu saudara juga bisa luang dalam membuatnya. Ya, nah, terutama produk daripada ataupun objek daripada sengketa tata usaha negara. Itu yang paling utama yang harus disiapkan oleh setiap kelompoknya. Nah, karena dari objek tersebutlah proses perkara itu terjadi. Tanpa adanya objek sengketa tun, ya tidak akan ada proses perkara di pengadilan. Makanya harus dicari dulu yang menjadi objek daripada sengketa tun itu. Ya kan? Karena kalau tidak ada objeknya, ya nggak ada. Nah, dalam hal ini kita harus yang menemukan sengketa, bukan yang fiktif negatif. Karena di dalam perkara tata usaha negara ada yang diajukan tanpa adanya objek. Nah, tetapi dalam pembelajaran untuk mahasiswa seluruhnya harus yang ada objeknya. Gitu, makanya supaya gampang nanti memudahkan dalam pembuatannya, pengetikan ulang kembali kan gitu. Nah, jadi kalau bisa cari perkara yang dikabulkan majelis hakim gugatannya. Jadi itu yang mau kita teliti, karena dikabulkan berarti dia sudah memenuhi seluruh syarat yang telah ditentukan dalam perkara di peradilan tata usaha negara. Saudara tinggal ketik ulang, nah nanti kita bahaslah itu mulai dari keputusannya apabila ada, kemudian gugatan ataupun surat kuasanya, dan sampai dengan putusan. Nah, kita lihat apakah putusan daripada majelis hakim tersebut telah memenuhi atau tidak persyaratan yang diatur di dalam undang-undang kehakiman. Ya, hakim tidak bisa sesuka hati dalam membuat putusan. Ada sistematikanya, sama seperti sebuah skripsi. Ada bab 1, bab 2, sampai bab 5, kan gitu. Nah, demikian juga di dalam sebuah putusan. Itulah yang akan kita kaji, tata urutan dalam proses perkara di peradilan tata usaha negara. Nah, harapan saya mudah-mudahan tidak terlama, paling lama 2 minggu, harapan saya saudara sudah memiliki dokumennya. Jadi total saya kalau nggak salah semalam ada berapa ya, 15 atau berapa. Nah, dibagi 2, ya kan. Nah, masing-masing tim itu nantinya membuat tanggung jawab siapa yang kalau dia objeknya
sertifikat tanah. Nah, ini yang nggak bisa dibuat ulang. Tetapi kalau seandainya objek sengketa tunnya adalah surat keputusan, nah surat keputusan itu bisa diketik ulang. Kan itu dia. Nah, ada yang buat kuasa, siapa kan gitu. Kemudian yang buat gugatan, kemudian nanti yang buat jawaban, siapa dalam kelompok tersebut. Jawaban, kemudian nanti ada replik, ya kan, kemudian duplik, nah kemudian pembuktian, ya pembuktian surat, kan gitu ya, buat pengantar alat buktinya. Kemudian kesimpulan. Nah, kalau seandainya objek yang saudara ambil bukan sebuah surat keputusan, tetapi sertifikat tanah contohnya, berarti ada satu anggota yang tugasnya untuk membuat berita acara persidangan. Jadi berita acara persidangan itu diketik ulang. Ya, mulai dari sidang pertama sampai dengan sidang putusan. Setiap persidangan dia diketik. Jangan lupa juga tanggalnya ya tahun 2021, 2022, jangan pula tahun 2005. Walaupun berkas yang saudara ambil itu perkara 2015 misalnya. Jadi kalau bisa dokumen-dokumen yang diambil dari pengadilan itu contohnya 3 sampai 4 tahun terakhir, jangan lebih. Kita ingin lihat pertimbangan hakimnya. Jadi minggu depan udah bisa untuk dibagikan kelompoknya atau nanti melalui grup. Silakan kelompok A dan B berarti katakan demikian, nama-nama pesertanya, kemudian nantinya buat pembagian tugasnya di dalam kelompok itu. Si A apa, si B siapa apa tugasnya. Jadi semua upayakan terlibat gitu. Nah, misalnya dalam buat putusan, ya kalau sendiri mungkin banyak, ya kan, ya 2 orang misalnya kan gitu. Tapi putusannya sebenarnya hanya pertimbangannya saja yang diketik ulang, hanya ketik yang baru, yang lainnya tinggal copy paste dari yang dibuat oleh teman-temannya gitu dia, teman kelompoknya yang buat gugatan, kan tinggalnya copy paste, masukkan, rapikan. Replik juga tidak ditulis replik dan duplik di dalam sebuah putusan. Hanya jawaban. Pengantar bukti itulah dia dibuat, dan itu saksi, keterangan saksi. Nah, diketik ulang dalam persidangan. Nah, nanti bisa juga ada yang tugasnya di dalam kelompok itu membuat keterangan saksi, sehingga nanti langsung mudah dimasukkan ke dalam putusan. Nah, itulah ya nantinya yang akan kita bahas bersama-sama. Materi-materi yang saya share nantinya ke learning, itu hanya sebagai bahan perbandingan aja, tetapi yang prakteknya adalah ini kita sudah praktek. Yang saudara share nantinya setiap kita pertemuan. Nah, puasa, gugatan, replik, duplik, surat, ya kan, surat, kemudian kesimpulan,
Berarti kesimpulan ada dua, bukti pun juga ada dua, bukti penggugat dan tergugat. Kan gitu. Kesimpulan, putusan. Berarti ada lebih kurang 8 pertemuan untuk membahas setiap proses dokumen-dokumen yang terdapat di dalam suatu perkara tata usaha negara. Surat kuasa, kalau ada keputusan lagi yang ditambah keputusan tata usaha negaranya, kemudian objeknya kuasa, surat kuasa, kemudian gugatan, ada 3 pertemuan, replik 4 pertemuan, duplik 5 pertemuan, kemudian bukti surat penggugat, bukti surat tergugat. Nah, itu sama 1 hari kita bahas, ya kan, dan 6 pertemuan, kemudian konklusi atau kesimpulan. Nah, sebelum konklusi bukti surat ini, bukti surat dulu, baru kemudian keterangan saksi. Nah, keterangan saksi pun kita akan bahas bagaimana mekanisme dalam bertanya maupun membuat berita acaranya. Berarti ada 7, kemudian kesimpulan 8, kemudian putusan 9. Berarti ada 9. Nah, ini 9 tambah 2, 11. Berarti kita perkirakan kita mulai kita tinggal berarti 12 sekali lagi, kan gitu. Karena dipotong UAS sama UTS, itu pertemuan kedua. Jumlah pertemuan 14 untuk tatap mukanya. Ada 12 kali pertemuan. Nah, kita mulai nanti di pertemuan ke-4 atau ke-5 ini. Nah, untuk membahasnya. Bagaimana? Kapan bisa didapatkan untuk dokumennya? Atau minggu depan sudah mulai kita bahas mengenai teknis-teknisnya. Saudara buat, kemudian nanti kita review, kan gitu dia. Karena kita jangan terlalu banyak teori. Iya, ini nanti per reviewnya kalau bisa kita tatap muka lah Pak ya. Kalau misalnya nanti dapat itunya sudah berkasnya dari pengadilan, kita review dari tatap muka. Soalnya gini kan susah nanti. Ini apapun kelompok belum dapat. Ya. Oke. Jadi nantinya setelah dibuat, misalnya surat kuasa, setelah dibuat nanti saudara akan menjadi hostnya gitu dia. Saudara menjadi hostnya, surat kuasa itu akan ditampilkan di Zoom ini. Nah, nanti disitulah akan kita bahas, teliti, nah bagaimana cara yang rapi membuatnya gitu dia. Apa-apa saja yang ada di dalam surat kuasa tersebut. Nah, seperti itu. Karena kalau kita tatap muka, kita kan harus minta izin dari prodi kan gitu. Makanya ibaratkan kita mengikuti seminar kan bisa di share screen. Nah, tampilan itulah nanti yang akan dibahas. Artinya sebelum hari mata kuliah, misalnya minggu depan tentang surat kuasa, sudah dikirim dulu melalui grup surat kuasanya itu, kelompok berapa. Nah, nanti akan saya periksa. Nah, pada saat di kelas, nah disitulah nanti akan kita bahas, bacakan namanya atau bagaimana sistematikanya, udah benar apa tidak, kan gitu. Mekanisme dalam membuat surat kuasanya, seperti itu dia. Oh, ini salah, ini kerapiannya tidak seperti ini, buat seperti ini. Nah, itulah dia yang akan kita bahas.
Jadi pada saat nantinya saudara kemahiran hukum, ya kan sudah mampu gitu, itulah nanti yang disajikan dalam kemahiran hukum itu. Nah, untuk tatap muka, ya nanti kita coba atur bisa atau tidaknya melalui prodi. Paling tidak nanti kan habis Lebaran. Nah, persoalannya ini selama bulan puasa minggu depan kita kan insya Allah sudah puasa ini kan. Ataupun hari Sabtu ini ya puasa. Nah, sementara kita ini jam malam. Tenisnya biasanya ada Zoom meeting atau tidak di bulan puasa? Terus semester yang lalu bagaimana? Pakai video record dari e-learning ya? Halo? 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 Ya Pak, dengar Putus-putus Pak. suaranya Pak, dengar. Putus, iya. Harap maklum karena daerah yang saya lalui ini memang pas yang blank dia nih. Jadi untuk bulan puasa gimana? Karena kan tidak memungkinkan kalau kita buka kelas Zoom-nya. Berarti dari e-learning ya? Biasa gitu Pak. Kalau enggak, ujungnya pun habis terawih tuh Pak. Jam-jam 9:30. Itulah Pak. Karena kelas saya kan juga sampai jam 9:30 juga kan gitu. Makanya agak ya kurang istirahat kita kalau udah sampai dari mulai terawih sampai jam 12 malam kan udah gak efektif saya rasa kita untuk belajar. Berarti melalui E-learning aja lah Pak. E-learning. e-learning Dibuat ya. e-learning aja nanti. Iya. Nah kalau e-learning memang agak repot, tapi tidak masalah nih kita lihat tenisnya. Kalau di bulan puasa dipotong 4-6. Berarti setelah Lebaran saja untuk kita review, tetapi melalui e-learning hanya materi-materi dulu selama bulan puasa, kan gitu. Nanti setelah Ramadan kita buka lagi kelas Zoom-nya, kan gitu. Nah disitulah kita persentasekan, ya kan? Nah, bagaimana teknik dalam membuat surat kuasa, gugatan, dan sebagainya sampai dengan putusan. Nah itu aja. Tapi tetap dikerjakan untuk seluruh bahan-bahannya gitu, jangan terlena. Ya kan, jadi pada saat selesai bulan puasa itu semua sudah dikirimkan melalui grup kita kan gitu, baik mulai dari gugatan sampai dengan putusannya. Nah, jadi nanti tinggal kita bedah step by step. Nah kalau bisa yang dikirim nanti melalui grup jangan digabungkan, tetap saja dalam bentuk Word, terpisah semuanya. Gitu. Jadi dalam bentuk PDF, jadi sehingga mudah nanti untuk revisi ataupun diperbaikin. Seperti itu dia. Nah supaya kita lebih memahami. Sebenarnya kalau dalam praktek ini ketika saudara nantinya belajar di PKPA, pendidikan khusus profesi advokat lah baru diajari bagaimana teknik-teknik dalam
membuat gugatan ini. Tapi Ancabudi kampus kita ada khusus mata kuliah ini. Saya rasa UMSU aja sekalipun pun tidak memiliki mata kuliah seperti ini dia. Itu. Oke, begitu untuk teknis dalam tugas kita. Jadi minggu depan harapan saya sudah ada pembagian kelompoknya, dibagi 2 kelompok saja karena juga tidak lebih dari 20 orang, ya kan. Dalam perkara tun itu dia jumlah kelompoknya seperti sepak bola, minimal 12 orang. Nah, jadi hati-hati dalam mencari dokumennya. Kenapa saya bilang demikian? Semakin banyak pihak tergugat di dalam perkara tersebut, maka akan semakin banyak untuk tugas membuat jawaban. 3 tergugatnya berarti 3 jawabannya. Nah, kalau bisa cari yang 1 lawan 1. Jangan 1 lawan banyak. Ya yang repot saudara sendiri. Kan gitu kan. Nah, semakin banyak pihak tergugatnya berarti ada banyak juga nanti jawaban yang tim saudara buat. Semua tergantung saudara gitu ya. Mau 1 lawan 1 atau 1 lawan banyak, ya kan? Nah, tergantung ini mana yang enaknya, seperti itu. Ya kalau 1 lawan banyak, ya banyak untuk jawabannya. Kalau 1 lawan 1, nah cuma 1 lah jawabannya. Nah, sama dengan juga membuat putusannya nanti akan banyak pertimbangan yang diketik ulang. Jadi 1 bundel itu bisa kalau ada mengajukan permohonan dari kampus, nah itu bisa minta untuk dokumen persidangan semua 1 bundel itu. Isinya ada juga berita acara persidangannya sampai dengan putusan itu dikasih. Karena bahan ini juga nantinya untuk peradilan semu, pembayaran hukum. Itu dia. Paham sampai di sini? Izin Pak, bertanya Pak, ini ya. masalah kasus di Petun sengketanya sengketa bebas gitu Pak, masalah ahli waris apa gitu Pak? Nah, ini berarti waktu hukum acara Petun belum konsentrasi belajarnya. Baru masuk Pak, baru hari ini Pak. Iya benar, tapi semester udah belajar kan hukum acara Petun? Udah kemarin. Nah, Iya. jadi harus dipahami, inilah yang menjadi objek sengketa Tun ini. Yang tadi saudara sampaikan itu bukan sengketa tata usaha negara, itu sengketa hukum perdata, bukan termasuk kategori Petun. Ya kan, berarti karena pekerja lupa-lupa ingat. Oke, saya simpan dulu, nanti akan saya jawab. Ada lagi yang Izin mau Pak, bertanya? izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Silakan. Nah, kita kan tadi saya dengarkan Bapak bilang nyari objek tunnya di Petun. Ya. Peradilan tata usaha negara. Sekarang apakah kita harus domisili Medan kasus objek tunnya itu atau bebas Pak? Kita bisa searching ataupun kita harus ke Petunnya ngambil memang berkas itu dari Medan, wilayah Medan.
Oke, baik. Nah, untuk domisili pengadilan tata usaha negara itu hanya ada di ibu kota provinsi. Tidak ada di ibu kota kabupaten kota. Nah, karena kita berdomisili di Sumatera Utara, ya Petun itu pengadilan tata usaha negara hanya ada di Medan. Akan tetapi para pihaknya bisa yang saudara ambil bukan berdomisili di Medan, tetapi boleh berdomisilinya di Nias, di Pakpak Barat, Labuan Batu, kan gitu. Mandailing Natal, boleh. Nah, tetapi dokumennya yang diambil ya di Petun Medan, nggak mungkin saudara pergi ke Jakarta, Padang, kan gitu, atau Aceh. Hanya untuk meminta dokumennya. Nah, dokumen itu tidak ada bisa diakses secara lengkap melalui Google. Jadi dia harus diminta ke sana, ke Petun Medan. Jadi Petun hanya ada di Medan, tidak ada di kabupaten kota. Dia hanya ada di ibu kota provinsi, itu dia. Nah, tetapi para pihaknya boleh nggak Pak di luar dari Medan? Nah, itu boleh. Nah, jadi yang dari Pakpak Barat, dari Nias, ketika ada sengketa tun, mengajukannya di Medan. Nah, bukan di domisili mereka. Nah, itu dia. Jadi, ya ada tadi Medan. Makanya saya bilang, kalau mau yang update, yang baru, coba ambil langsung ke sana. Nah, di mana alamatnya, nanti searching lah, kan gitu. Cari tahu di mana Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Ada yang tahu nggak? Sunggal Pak, Sunggal. Nah, itu Jalan Bunga-Bunga itulah dia, ya kan? Jadi ke sana memang, tapi kalau untuk para pihaknya boleh di luar Medan. Jadi satu bundel ya, nanti itu saya katakan tadi berisi semuanya ada dia, ada puasanya, ada berita acara persidangan, ada gugatannya, jawaban, semuanya lengkap sampai dengan putusan. Itu yang diminta satu bundel itu. Nah, fotokopi dan yang fotokopi nggak bisa kita, pegawai tunnya gitu dia. Nah, bayarlah uang fotokopinya yang mereka tentukan. Itulah butuhnya kelompok, kan gitu. Nggak bisa Satu lagi Pak, sendiri-sendiri. satu, Ya. nah, satu lagi Pak, gini, proses permintaan berkas itu, apakah kita minta surat pengantar dari kampus atau kita langsung aja ke sana minta? Boleh itu dikasih Pak? Nah, kalau yang tidak ada kenalan di pengadilan, justru pasti harus minta surat keterangan pengantar dari kampus. Tapi apabila saudara ada kenalan orang pengadilan tata usaha negara, biasanya bisa tanpa surat pengantar, kan gitu dia. Nah, bedanya kan kalau dia ada kenalan di dalam, lebih cepat prosesnya, ya kan. Tapi kalau dia pengantar kan harus didisposisi dulu, masuk surat masuk, sudah disetujuin, baru bisa diperoleh, kan gitu. Makanya kalau dia yang mau sesuai dengan prosedur, harus dipercepat lah ini, minta surat pengantarnya ke prodi gitu, atau minta dokumen dalam buat kemahiran hukum litigasi ini, seperti itu. Tapi kalau ada yang kenal, misalnya familinya atau ada yang berkantor di kantor pengacara yang biasa bersidang di Petun, nah biasanya bisa dari pegawainya itu minta tolong dengan bagian gudang. Nah, semua itu tadi biaya fotokopi ya kita yang nanggung, karena itu kan dokumen negara gitu ya. Jadi mekanismenya silakan nantinya berkoordinasi dengan prodi, ya kan? Atau tadi saya katakan
coba ya hubungi kakak kelas kan gitu, ataupun yang sudah kemahiran hukum semalam, bisa untuk diambil dokumen mereka. Tapi lihat jangan yang udah tua kali kan gitu, misalnya 2015 masih bisa lah, atau 2018 itu, jangan yang 2010 berkasnya diminta. Jadi saudara nggak repot lagi untuk ke sana kan gitu, ngurus-ngurus surat pengantarnya, tapi ya kasih lah uang ingot-ingotnya kan gitu dia. Ya kan. Nah seperti itu sih teknisnya. Kalau mau prosedur silakan minta melalui prodi untuk surat pengantarnya, kalau tidak ya dari non prosedur apabila ada, tetapi alangkah baik, nah kan gitu, secara resmi. Itu dia, tergantung bagaimana teknis saudara lah, ya kan. Kalau saya menyarankan untuk secara resmi, tapi apabila berpendapat lain kan gitu, nah apabila ada yang berpendapat lain bagaimana teknisnya, silakan menggunakan teknik masing-masing untuk mencari berkas perkaranya. Kalau di Google itu hanya ada putusannya saja, dokumen lainnya nggak ada. Jadi kita butuh dokumen yang lengkap. Seperti itu dia. Oke. Sampai di sini, apakah ada sebelum saya jawab pertanyaan tadi temennya, perkara sengketa apa yang harus diambil? Ada ya, baik. Nah, objek sengketa tata usaha negara ini yang perlu kita pahami adalah kita lihat dari para pihak yang berperkara di dalam sengketa tun ini. Nah, minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa dalam sengketa tun ini ada ketidakseimbangan yang menjadi pihak di dalam perkara. Ya kan, di mana petun ini masuk kepada hukum publik. Ya, namanya hukum publik itu ada kaitannya dengan penguasa. Nah, siapa penggugat di dalam perkara tata usaha negara ini? Untuk mereview mata kuliah ini, hukum acara tun, nggak apa-apa kita ulang sedikit. Yaitu orang ataupun badan hukum yang merasa adanya kepentingannya yang dirugikan. Ada kepentingan yang dirugikan akibat timbulnya keputusan tata usaha negara. Ya. Di orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Nah, minggu lalu kita sudah bahas, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh putusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, gitu, yang berisi perbuatan hukum yang sifatnya individual, konkret, dan final. Gitu. Bersifat akibat hukum bagi individu atau badan hukum perdata yang bersifat individual, konkret, dan final. Nah, itu yang dimaksud dengan
objek sengketa tata usaha negara. Nah, di dalam pasal 2 Undang-Undang 5 tahun 86, tidak semua sengketa itu bisa masuk kepada sengketa tata usaha negara. Nanti bisa saudara baca, hanya mengulangi aja sebagian besar. Yang pertama adalah sengketa yang merupakan perbuatan hukum perdata. Seperti tadi yang dikatakan temannya, ada sengketa waris, dan sebagainya. Ada uang prestasi, PMH. Nah, itu bukan termasuk merupakan objek sengketa tun. Kemudian sengketa militer. Itu tidak termasuk sengketa tun. Kemudian keputusan yang harus memperoleh persetujuan dulu dari atasan. Nah, bukan termasuk kepada sengketa tun. Karena tadi sifat sengketa tun apa? Apa tadi nih? Sifat sengketa tun tadi apa? Sifat objek keputusan tata usaha negara. Sifat. Hah? Apa tadi yang saya Final, sampaikan? mengikat, dan konkret. Individual, konkret, dan final. Nah, artinya tidak lagi dia membutuhkan persetujuan dari instansi yang lebih tinggi. Itu. Jadi itu ya sengketa tun itu. Kalau ada yang membutuhkan persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi, itu tidak masuk kepada sengketa tun. Kemudian sengketa pemilu. Nah, itu tidak masuk pada sengketa tun. Nah, ada lebih kurang 10 objek sengketa yang tidak masuk kepada sengketa tun. Ataupun sengketa yang merupakan untuk kerahasiaan negara. Nah, itu juga tidak termasuk sengketa tun. Nah, yang jelas kalau sudah masuk kepada perkara pemeriksaan, itu sudah memenuhi persyaratan kategori objek sengketa tun itu. Nah, jadi itu yang dicari, makanya ngambilnya di pengadilan tata usaha negara, bukan pengadilan negeri. Nah, jadi makanya saya katakan walaupun peradilan tata usaha negara ini kiblatnya adalah perdata, tetapi dia tidak mengadopsi secara murni. Artinya tidak secara utuh dia konversi, hanya sebagian-sebagiannya saja. Selebihnya ya dia miliki sendiri. Nah, contohnya apa? Di dalam sengketa tata usaha negara ini, hakim bersifat aktif. Sementara di dalam perdata, hukum acara perdata, itu hakim bersifat pasif. Nah, di mana keaktifan hakim di dalam sengketa tata usaha negara ini, yaitu di dalam menentukan apakah objek yang didaftarkan ini merupakan objek sengketa tata usaha negara atau tidak. Nah, kalau tidak, maka hakim bisa langsung menyatakan gugatannya NO. Apa NO? Ada yang tahu? Nggak ada. Gugatan ditolak, atau, Pak. hah? Gugatannya ditolak, tidak termasuk objek sengketa tun, Pak. Yang lain pendapatnya? Oh, nggak ada, hanya satu orang aja. Jadi ditolak dengan NO itu berbeda.
ya kan? NO itu adalah need on fund click for clerk ataupun disebut dengan tidak dapat diterima. Nah, tidak dapat diterima ini dimaknain putusan belum masuk kepada pemeriksaan pokok perkara. Jadi belum diperiksa pokok perkaranya, putusannya, objeknya itu. Masih yang diperiksa adalah syarat-syarat formil dan material dalam mengajukan gugatan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di dalam perdata, gugatan itu dinyatakan NO pada saat akhir proses perkara gitu dia. Berbeda dengan petun. Jadi untuk menyatakan gugatan untuk NO bisa dilakukan sebelum persidangan. Nah, itulah ada namanya dismissal prosedur, yaitu pemeriksaan pendahuluan. Nah, untuk memeriksa, nanti ketua pengadilan akan mengeluarkan bahwa objek ini bukan termasuk dalam perkara tun. Udah. Nah, kalau ditolak, perkara itu sudah diyakinin oleh hakim, oleh pengadilan, merupakan objek sengketa tun. Dan sudah dilalui proses-proses persidangannya. Mulai dari pembacaan gugatan, sampai dengan kesimpulan. Nah, itu dia. Itu bedanya kalau ditolak sama NO tadi. Nah, kalau di perdata antara ditolak dengan NO, dibacakan putusannya sama-sama dengan putusan akhir gitu dia. Nah, kalau ditolak itu dibaca pada saat seluruh proses persidangan telah selesai, yaitu di putusan akhir. Nah, kalau dia NO di putusan awal dalam petun. Nah, kalau dalam perdata dia dua-duanya di putusan akhir. Seperti itu. Untuk membedakan yang namanya NO maupun yang namanya ditolak, gitu ya. Jadi berbeda makna dan berbeda kapan itu terjadi gitu dia. Nah, inilah yang uniknya. Jadi artinya petun ini kalau bisa dikatakan dia mengadopsi hukum acara yang cepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Ya kalau dari awal sudah diketahui ini bukan objek tun, ya sudah. Ngapain dipaksakan harus diperiksa gitu dia. Langsung saja dinyatakan dia NO. Jadi para pihak pun bisa menghemat untuk biaya yang dikeluarkan. Nah, akibat hukumnya apa? Ya dia bisa nanti mengajukan gugatan lagi gitu, diperbaikin lah gugatannya. Seperti itu dia ya namanya NO. Kalau dia ditolak, ya upaya hukum lanjutan, seperti banding, kasasi dan sebagainya. Nah, jadi tidak semua objek sengketa tun yang bisa dijadikan perkara, tidak semua. Itu yang nanti harus dilihat. Ya kan? Nah, jadi yang satu lawan satu dalam perkara apa Pak objeknya? Misalnya SK pemecatan, nah, SK mutasi, misalnya seorang pegawai negeri sipil, ataupun SK dalam pemenangan tender pengadaan barang dan jasa, kan gitu. Nah, itu termasuk sengketa yang satu lawan satu. Karena yang siapa tergugat tadi? Nah, belum sampai di sana. Tergugat yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang
mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Itulah yang menjadi tergugat, gitu dia. Badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Itulah yang kita gugat, gitu dia. Objeknya. Tergugatnya. Nah, jadi ya siapa yang mengeluarkan keputusan itu saja yang digugat gitu, nggak usah banyak-banyak. Nah, ada perkara yang lebih para pihaknya. Apa misalnya sengketanya? Itu tadi proses penerbitan suatu sertifikat tanah. Nah, yang dilihat adalah bagaimana dalam tahapan penerbitannya itu sudah sesuai atau tidak. Ya kan? Nah, itu yang membedakannya kalau dia banyak pihak. Jadi tinggal kita memilih sendiri mau yang banyak pihaknya atau yang sedikit pihaknya. Itu dia. Nah, jadi kalau bisa, kalau seandainya tadi saya katakan yang sertifikat saudara jadikan objek sengketa, berarti kan tidak bisa dibuat ataupun diketik ulang untuk keputusannya. Nah, jadi gunakanlah temannya bagian dia untuk tugasnya gitu, biar tetap sama-sama ada gitu dia. Nah, sama-sama memiliki peran. Nah, seperti itu dia. Nah, sampai di sini apakah ada lagi yang kurang? Gimana? Ada yang mau kita diskusikan? Halo, gimana? Pas Pak, pas. Hah? Pas mantap. Pas mantap Pak. Cuma untuk Pas mantap, prosedurnya ya. nanti agak memakan waktu Pak. Mohon bersabar ya Pak ya. Iya. Makanya ya silakan teknisnya tadi saya katakan apakah melalui prodi atau tidak kan gitu. Kalau tidak melalui prodi ya lebih cepat untuk saudara bisa mengambil bahannya di pengadilan. Tapi kalau melalui Ya, kalau ada channelnya kan gitu Pak. Kalau iya. ada channelnya, kalau nggak ada Ya. meraba Makanya. Pak. Iya benar makanya. Atau jarang juga ngasih soft copy juga jarang gitu kan Pak. Paling ngasih buntelan yang ada ya kan. Ya memang ngasih buntelan, nggak ada soft copy. Itulah tugasnya untuk diketik ulang tadi saya bilang. Iya kan? Nah, karena nggak boleh kalau soft copy-nya itu dikasih, ya hard copy-nya bentuk fotokopi bundelannya gitu dia.
Selain tugasnya diketik ulang. Ya kan? Nah, makanya itu dibagi kelompok. Kalau dia individu, ya pegel tangannya kan gitu. Mau tuh nanti bisa sampai 200 halaman kan. Nah, bahannya itu. Nah, ini sangat penting gitu. Nanti kemahiran hukum ya sudah tinggal itu sajikan. Sudah langsung action dipraktekkan. Gitu dia. Nah, tapi dalam kuliah kita tidak membahas bagaimana nantinya persidangannya, ada di kelas lainnya kan gitu. Kalau semua dikasih tahu nanti nggak ada semangatnya untuk belajar kan gitu, untuk kemahiran hukumnya. Nah, makanya ini kan dibagi ya, ada hukum acara petunnya, kemudian ada litigasi petun, ada kemahiran petunnya. Nah, saya baru menemukan di perguruan tinggi kita. Makanya sempat kemarin bertanya sama Pak Kaprodi, Pak, ini bukannya sama dengan hukum acara petun? Kenapa ada lagi mata kuliahnya litigasi hukum petun? Setahu saya samanya ini beda Pak, kata Pak Kaprodi. Bedanya di mana? Nah, kalau litigasi hukum petun itu bagaimana mahasiswa bisa membuat dokumen-dokumen persidangannya. Luar biasa saya bilang kan. Nah, kalau di tempat lain saya nggak pernah belajar. Terus terang, saya di kampus dulu tidak pernah belajar bagaimana membuat dokumen persidangan itu. Saya mempelajarinya ketika di pendidikan khusus profesi advokat. Ya kan? Nah, jadi baru dibahas. Makanya ketika saya ngajar, ya saya buat mahasiswa itu di hukum acara, betul itu membuat gugatan gitu ya. Nah, gugatan kuasa aja itu aja, tidak sampai dengan jawaban, replik, duplik, ya, atau sampai dengan putusan. Jadi di sini ya harapan saya saudara mampu dan mahir nanti. Jadi dokumen persidangannya nanti sudah benar gitu ya. Nah, saya di kemahiran hukum ada 3 kelas, ya kan, 3 kelas di kemahiran hukum. Hanya satu kelompok yang saya nyatakan lulus secara baik dokumen maupun prakteknya. Kan nggak mungkin yang 2 kelompok lagi saya tidak luluskan kan gitu. Nah, dari mereka mulai dokumennya bagus, kemudian pada saat prakteknya peran-peran daripada anggotanya sudah memahami gitu ya. Misalnya peran sebagai hakim, apa tugasnya, bagaimana cara berbicaranya. Nah, pada saat nanti saya kasih clue kemahiran hukum, saudara buat tugasnya nanti kemahiran hukum itu adalah setelah nanti lulus di litigasi ini, kemahiran hukum ini buat skenario. Nah, skrip itu sebelum peradilan itu dimulai gitu dia. Buat skenario, skrip. Digeladi ya. Pak, geladi dulu kan Pak. Digeladi iya, dulu. Nah, ya geladi itu kalau nggak ada bahan yang mau dicakapkan kan susah. Nah, ibaratkan sebuah film, ada yang penulis skripnya, skenario, ada nanti sebagai sutradaranya gitu ya. Produsernya siapa? Ya penyandang dana pada saat ngumpul geladi ya kan. Itu yang harus dicari. Siapa jadi produsernya ya kan. Penyandang dana pada saat latihannya. Nah, sutradara mengarahkan bukan seperti ini intonasinya, harus seperti ini, kan gitu. Itu tugas sutradaranya, ya kan. Nah, yang sebagai penulis naskah siapa? Artinya yang menuliskan misalnya panitera pengganti nanti
majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin mohon untuk berdiri. Kan itu yang harus dilafazkannya, harus diucapkannya. Kalau nggak ditulis, lupa. Nah, itu. Ya kan? Jadi, kalau ini tetap kelompoknya, siapa yang jadi produsernya, kan gitu. Ini produser ini yang harus kuat ini. Entah Pak Sahren nanti, ya kan? Atau yang dari apa nih, ibu-ibu wanita perkasa kita dari Rutan Perempuan Tanjung Kusta, ya kan, ada Bu Mei, ada Bu Ira, ya kan, Bu Irma. Nah ini Ya, jadi itu seperti itu, Pak. Iya. Yang cocok perempuan tuh, Pak, jadi produser tuh, Pak. Iya. Ada kemarin tuh kelompok itu, jadi setiap sidang gitu, setiap perkuliahan di rumahnya gitu dia. Nah, di rumahnya gitu. Jadi sebelum buka kelas mereka latihan dulu, setelah buka kelas udah luar biasa tuh yang menjamu di rumahnya kan. Pas pula kena kelas malam kan, udah pasti kena makan malam kan, itu dia. Nah, siapkan makan malam dia setiap minggu. Ya luar biasa itu temannya. Ada yang kembali seperti itu juga. Nah, jadi itu tergantung jenis kita bagaimana. Tetapi inilah dokumennya. Jadi supaya jangan salah lagi, karena kemarin itu dokumen yang dihadirkan oleh mahasiswa banyak yang salah. Kayak gitu, belum sempurna, asal-asalan. Nah, apakah pada saat mata kuliah litigasi dia nggak serius, nah itu nggak tahu. Tidak mungkin dosen yang pengajarnya setengah hati, pasti secara full. Nah, jadi saya pernah katakan, nah hukum petun ini sudah saya bawa mata kuliah dari tahun 2013. Ya kan? Jadi insya Allah semuanya sudah di luar kepala dalam prosesnya. Itu dia. Karena memang seperti itu terus yang diambil hanya pembaharuan terhadap pemeriksaan cepat. Itu baru dikenal di petun. Ada proses pemeriksaan cepat, ya kan? Ini berkaitan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Itu dia. Nah, ibaratkan di dalam perdata gugatan sederhana. Itu dia. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita padati. Mohon tadi yang hadir dibuat chatnya, nama dan NPM-nya di grup. Jadi biar bisa saya masukkan absensi di portal. Karena saya baru nyampe, belum buka portal lagi gitu. Nah, kan ada 11 orang ya. Ya kan? Ada 11 orang, nanti juga saya lihat nanti di recordnya ini siapa yang hadir tadi. Nah itu mesti ada itu yang sambil jalan tuh kan, siapa Indonesia ya kan, masih pakai helm. Apa semangat dalam belajar. Ya, saya pun tadi inilah enaknya mereka belajar ya kan. Terserah kita bagaimana menentukan mekanismenya. Oke, baik, sampai di sini untuk perkuliahan kita pada hari ini. Hati-hati yang lagi di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ya kan? Utamakan speedometernya 160 km per jam dia, ya kan? Dan dikasih kendor. Oke, yang mau beristirahat, selamat beristirahat, ataupun yang mau lanjut lagi perkuliahan lebih kurang 15 menit lagi ada. Selamat belajar lagi, tetap jaga kesehatan kita. Ya, diupayakan mulai besok sudah bisa dibuat nama kelompoknya, nama-namanya, kemudian bisa dimusyawarahkan bagaimana teknis untuk mengambil dokumen di Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam, Pak.
Malam Pak. Ya, terima kasih semuanya.